Kemudian ketika hari ini kita melihat ada berbagai permasalahan yang hangat di tengah-tengah kita, misalnya di dalam persoalan hak ya terhadap siapa yang berhak menguasai perairan misalnya. Hari ini kita sedang ramai membicarakan tentang apa yang disebut dengan pagar laut. Haram hukumnya. Ya, swasta, ya, individu, apalagi itu adalah swasta asing, kemudian menghaki, membatasi ya laut yang seharusnya itu adalah menjadi milik umum, al-milkiyah amah, yang harus dikelola oleh negara. Lalu kemudian pengelolaan itu, hasil itu kemudian dijadikan atau diberikan kepada umat masyarakat, kepada manusia ya, untuk kemakmuran mereka. Memang harus dikelola oleh negara, lalu hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Hadirin masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama yang mulia ini terdiri dari dua bagian minimal yang bisa kita pahami sebagai kerangka besar agama yang sempurna ini. Pokok yang pertama adalah hal-hal yang terkait dengan akidah. Kemudian pokok yang kedua adalah hal-hal yang terkait dengan syariat. Akidah adalah at-tasdiqul jazim. Akidah atau keimanan itu adalah pembenaran yang pasti terhadap seluruh hal-hal yang gaib yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan secara mutawatir. Inilah yang disebut dengan akidah, yaitu pembenaran terhadap hal-hal yang pasti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Lalu syariat. Syariat itu adalah kitabus syari'. Ya, syariat itu adalah seruan dari asyari. Asyari itu adalah zat yang membuat hukum, satu-satunya zat yang mempunyai kewenangan untuk membuat hukum bagi manusia. Kitabus syari' adalah terkait dengan apa-apa yang merupakan perintah dan larangan yang ada di dalam Quran, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka syariat itu sendiri kemudian menjadi sumber hukum yang kemudian diformulakan oleh para ulama-ulama fikih dan ulama-ulama ahlul fikih, sehingga kita pun sebagai umat yang datang kemudian dapat dengan lebih sistematis lagi di dalam menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kalau kita lihat dari dua ajaran besar dari agama yang mulia ini, seorang muslim yang benar adalah seorang muslim yang secara akidah dia mempunyai akidah yang lurus, akidah yang murni. Lalu yang kedua adalah dia harus mempunyai ketundukan yang total terhadap syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur ayat 51 Allah katakan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya hanya orang-orang berimanlah yang ketika kepada mereka diseru untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk menghukumi apapun yang mereka perbuat di alam dunia ini dengan hukum-hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, mereka akan mengucapkan satu kalimat sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Inilah sesungguhnya esensi dari orang-orang yang mempunyai keislaman yang benar, yaitu mereka mempunyai akidah yang benar, akidah yang lurus, lalu kemudian mereka tunduk secara total pada apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebenarnya prinsip ketauhidan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Tauhid sendiri berasal dari kata wahada, yuwahidu, mengesahkan, ya, mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita pahami, ketika kita menyatakan bahwa kita ini adalah bertauhid secara Islam, tidak hanya merupakan klaim, tidak hanya kemudian bisa dikatakan bahwa kita telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi ada prinsip-prinsip dan konsekuensi dalam ketauhidan ini yang harus dipahami. Ya, prinsip-prinsip dan konsekuensi dalam ketauhidan ini yang tidak hanya kita klaim secara lisan, tapi juga harus kita yakini. Maka tauhid dalam Islam ini sebenarnya mengandung beberapa konsekuensi. Yang pertama adalah konsekuensi dalam tauhid ini harus kita mempunyai keimanan, ya, mengimani secara mutlak bahwa Allah adalah sebagai satu-satunya sesembahan. Allah adalah satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi. Sekaligus tentu disertai dengan penolakan
terhadap adanya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip pertama atau konsekuensi pertama dalam hal-hal yang terkait dengan tauhid ini. Kita harus mengimani bahwa Allah lah yang maha sempurna, Allah lah yang maha benar, Allah lah yang maha mempunyai kewenangan untuk membuat hukum bagi manusia. Jelas kita katakan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, Allah itu tempat bergantung, Allah lah tempat kita memohon pertolongan, Allah lah tempat kita memohon hidayah. Tidak ada zat selain Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konsekuensi ketauhidan kita yang pertama. Yang kedua, konsekuensi tauhid ini mewajibkan kita untuk mengimani bahwa Islam adalah sebagai satu-satunya jalan kebenaran. Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Tidak ada kebenaran di luar Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih selain Islam, maka la yuqbal, tidak akan diterima amal-amalnya. Dan mereka nanti akan menjadi bagian dari orang yang merugi di akhirat kelak. Maka disinilah yang penting untuk kita pahami bahwa apa yang disebut dengan pluralisme, yaitu ajaran yang menyatakan bahwa semua agama itu benar, adalah ajaran yang diharamkan oleh Islam. Ajaran yang oleh Majelis Ulama Indonesia pun pada tahun 2005 telah diharamkan dan tidak boleh diimani oleh kaum muslimin. Bersamaan pada kala itu adalah diharamkannya apa yang disebut dengan pluralisme, yaitu sekulerisme dan liberalisme, yaitu ajaran yang memisahkan agama dari kehidupan, agama yang memisahkan dari negara. Lalu kemudian juga diharamkan apa yang disebut dengan liberalisme, yaitu ajaran yang membebaskan manusia untuk melakukan apa saja dengan istilah-istilah yang kita kenal hari ini sebagai kebebasan berekspresi, kebebasan berperilaku, kebebasan berbicara, kebebasan kepemilikan, kebebasan beragama, dan lain-lain. Dalam Islam tidak ada prinsip kebebasan yang tanpa batas. Apapun yang menjadi perbuatan manusia di alam dunia ini, mereka terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Al-aslu fil af'al at-taqayyud fi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan itu bergantung kepada syariat, terikat dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip atau konsekuensi kedua dari ketauhidan dalam Islam, yaitu mengimani dan meyakini bahwa hanya Islam sebagai satu-satunya jalan kebenaran. Lalu yang ketiga, konsekuensi tauhid ini adalah mengharuskan kita untuk mengimani adanya kebenaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mengimani kebenaran syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga menolak dan tidak mengakui kebenaran hukum-hukum yang bersumber dari selain Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmi illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membenarkan dan Allah lah yang menyalahkan. Hanya Allah yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Maka seharusnya apa yang menjadi perbuatan kita di alam dunia ini semuanya harus terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat yang merupakan bagian dari kewajiban kita untuk mengimani, Allah katakan fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Dan demi Tuhanmu, Allah bersumpah di sini. Ya, Allah bersumpah la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tidak beriman dari kalian, tidak beriman di antara mereka sampai kemudian mereka menjadikanmu sebagai hakim, menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Lalu kemudian Allah katakan summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah katakan kemudian tidak ada keberatan di antara mereka, tidak ada keberatan di antara mereka yang mengakui keimanan Islam ini, mengakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, ketika engkau telah memutuskan suatu perkara, ketika engkau telah menetapkan hukum perbuatan bagi manusia, dan mereka senantiasa menerima hal itu sepenuhnya. An-Nisa 65. Jadi hukum-hukum yang telah digunakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, itulah yang seharusnya menjadi hukum-hukum bagi umat Islam. Dan hukum yang diterapkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak lain adalah hukum-hukum Islam. Nabi tidak pernah menerapkan hukum-hukum selain hukum-hukum Islam. Dan inilah yang kami katakan tadi menjadi bagian dari konsekuensi ketauhidan kita, yaitu menerima kebenaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, hanya menerima kebenaran hukum-hukum Islam dan menolak hukum-hukum selain hukum-hukum Islam.
menolak hukum-hukum yang bersumber dari manusia. Apalagi kemudian ketika hukum-hukum itu datang dari orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengimani Islam, orang-orang yang tidak mengimani baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagai Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka yang tidak mengimani bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai satu-satunya sesembahan, haram hukumnya bagi kita untuk menerima kebenaran hukum-hukum buatan mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika hukum-hukum ini kemudian diterapkan, maka banyak sekali nanti akan persoalan-persoalan atau problematika di tengah-tengah kehidupan manusia yang akan terselesaikan. Allah katakan menazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Ya, jadi Allah katakan kepada nabinya, dan kami turunkan kitab ini sebagai solusi, sebagai penjelas dari berbagai persoalan seluruh aspek kehidupan. Hari ini kita mengalami berbagai problematika dalam kehidupan kita. Kita mengalami problematika dalam persoalan ekonomi. Kita mengalami persoalan besar dalam keadilan hukum. Kita mengalami persoalan-persoalan besar dalam persoalan akhlak generasi muda kita. Ya, semua ini akan diselesaikan ketika kemudian syariat Islam, ya, hukum-hukum Islam itu diterapkan secara kafah sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Termasuk kemudian ketika hari ini kita melihat ada berbagai permasalahan yang hangat di tengah-tengah kita, misalnya di dalam persoalan hak, ya, terhadap siapa yang berhak menguasai perairan misalnya. Hari ini kita sedang ramai membicarakan tentang apa yang disebut dengan pagar laut. Haram hukumnya, ya, swasta, ya, individu, apalagi itu adalah swasta asing, kemudian menghaki, membatasi, ya, laut yang seharusnya itu adalah menjadi milik umum, al-milkiyah amah, yang harus dikelola oleh negara, lalu kemudian pengelolaan itu, hasil itu kemudian dijadikan atau diberikan kepada umat masyarakat, kepada manusia, ya, untuk kemakmuran mereka. Memang harus dikelola oleh negara, lalu hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Inilah yang menjadi bagian dari hukum-hukum Islam. Baginda Nabi mengatakan al-muslikuna syuraka'u fil kala wal ma wan nar. Kaum muslimin itu berserikat, ya, di dalam kepemilikan apa yang disebut dengan al-kala, ya, hasil-hasil hutan, hasil-hasil apapun yang ada di atas permukaan bumi ini. Kemudian wal ma itu air, yang artinya adalah segala sumber yang terkait dengan perairan, apakah itu yang ada di dalam laut, apakah itu yang ada di dalam bumi, ya, semua itu adalah milik umum yang dikelola oleh negara dan kemudian wajib untuk diberikan kepada rakyatnya untuk memberikan kemakmuran kepada mereka. Termasuk an-nar, yang dalam hal ini maksudnya adalah sumber-sumber energi, ya, emas, perak, batu bara, mineral, ya, berbagai bahan bakar gas dan seterusnya. Ini semua memang seharusnya dikelola oleh negara, lalu kemudian hasilnya diberikan kepada rakyat, dan haram hukumnya untuk kemudian dimiliki oleh swasta. Haram dimiliki oleh individu, apalagi ketika individu itu atau swasta itu adalah swasta asing. Maka kita sebagai umat Islam harus meyakini kebenaran hukum-hukum ini. Ini adalah menjadi konsekuensi ketauhidan kita dalam Islam, konsekuensi terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.